Bukan bantuan sosial program Keluarga Harapan ataupun BPNT program sembako, tetapi ada dua jenis bantuan sosial pemerintah yang pernah sempat dihentikan selama berbulan-bulan akan kembali disalurkan mulai bulan Juni mendatang. Bantuan sosial jenis apakah itu? Pastikan nonton video ini sampai habis. Langsung saja, ini dia untuk jenis bantuan sosial yang pertama. Pemerintah kembali akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% mulai tanggal 5 Juni 2025 hingga akhir bulan Juli 2025, yang mana untuk program ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah. Diskon ini merupakan bagian dari 6 paket insentif ekonomi yang akan diluncurkan pada tanggal 5 Juni 2025 mendatang, termasuk bantuan subsidi upah atau BSU, diskon tarif tol, diskon tiket transportasi umum, dan bantuan sosial lainnya. Adapun mengenai syarat dan ketentuan diskon listrik 50% ini, yaitu berlaku untuk pelanggan PLN dengan daya listrik di bawah 1300 volt ampere. Artinya hanya pelanggan dengan daya 450, 900 yang memenuhi syarat. Pelanggan dengan daya 1300 ke atas tidak termasuk dalam program ini. Berlaku untuk pelanggan prabayar dan juga pasca bayar. Diskon akan diterapkan otomatis baik saat pembelian token prabayar atau maupun pada tagihan bulanan pasca bayar. Bagaimana cara mendapatkan diskon tarif listrik ini? Berikut ini untuk tata caranya. Khusus bagi pelanggan prabayar atau pengguna token saat membeli token listrik pada bulan Juni mendatang dan Juli mendatang, yaitu harga yang dibayar hanya 50% dari nilai token yang diperoleh. Misalnya jika biasanya membeli token senilai Rp100.000, maka hanya perlu membayar sebesar Rp50.000 untuk mendapatkan jumlah KWH yang sama dengan Rp100.000. Sedangkan bagi pelanggan pasca bayar, yaitu tagihan listrik untuk pemakaian bulan Juni akan dibayarkan pada bulan Juli 2025 dan pemakaian bulan Juli akan dibayarkan pada bulan Agustus 2025. Jumlah tagihan akan otomatis terpotong sebesar 50%. Sebagai contoh misalnya pada pembayaran bulan Juli mendatang, yaitu untuk pemakaian bulan Juni yang mana jumlah pemakaiannya sebesar Rp100.000, maka yang akan dibayarkan hanya sebesar Rp50.000. Untuk diskon tarif listrik kali ini khusus di bulan Juni dan di bulan Juli mendatang itu berbeda dengan diskon tarif listrik di bulan Januari, Februari, dan Maret lalu. Karena pada diskon listrik periode pertama bulan Januari, Februari, dan Maret lalu, yaitu juga berlaku bagi pemilik daya listrik 1300 volt ampere. Tapi untuk diskon kali ini hanya berlaku bagi pemilik atau pengguna daya listrik di bawah 1300 volt ampere. Bantuan sosial yang kedua yaitu bantuan BSU atau bantuan subsidi upah. Tahukah kalian bahwa pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU mulai tanggal 5 Juni 2025 mendatang sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi nasional. Program ini bertujuan untuk membantu pekerja berpenghasilan rendah dalam menghadapi tekanan ekonomi. Adapun untuk jadwal pencairannya untuk BSU 2025 ini, kali ini akan dijadwalkan pencairan mulai dicairkan pada tanggal 5 Juni 2025 mendatang. Sedangkan untuk besaran bantuan penerima BSU akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 yang akan ditransfer langsung ke rekening bank yang terdaftar. Dalam hal ini biasanya disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Berikut ini untuk syarat penerima BSU tahun 2025. Untuk penerima BSU yaitu pekerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, yaitu adalah warga negara Indonesia. Dan yang kedua, peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan Mei 2025. Selanjutnya yaitu memiliki gaji atau upah paling banyak 3.500.000 per bulan
atau jika bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten atau kota, UMP atau UMK lebih besar dari 3,5 juta per bulan. Maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP atau UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh. Persyaratan berikutnya yaitu bukan pegawai negeri sipil, TNI atau Polri, dan juga belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan atau PKH, atau bantuan produktif untuk usaha mikro BPUM. Nah, kalau kita lihat dari syarat penerima BSU kali ini di tahun 2025 ini, kemungkinan SDM PKH juga akan dapat ya. Semoga saja seluruh SDM PKH akan mendapatkan ini juga, karena sampai hari ini belum juga mendapatkan NIP. Akan tetapi semoga akan segera mendapatkan NIP dan akan semakin sejahtera juga untuk mensejahterakan masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu cara cek status penerima bantuan sosial BSU. Yaitu untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima BSU di tahun 2025 ini, maka Anda dapat mengunjungi situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan di bsu.kemnaker.go.id untuk dapat mengetahui langsung apakah Anda termasuk di dalam kriteria masyarakat penerima BSU tahun 2025 ini. Baiklah, itu tadi ada 2 jenis bantuan sosial yang mana sempat terhenti selama berbulan-bulan dan akan mulai kembali disalurkan mulai tanggal 5 Juni mendatang. Lalu bagaimana dengan bantuan sosial program keluarga harapan dan juga BPNT program sembako yang mana seharusnya mulai dicairkan untuk tahap 2 tahun 2025 ini per bulan April, Mei, dan bulan Juni. Akan tetapi sampai saat ini belum juga ada informasi terkait penyalurannya. Nah, sedikit informasi terkait bantuan sosial tahap 2 baik itu PKH maupun BPNT program sembako. Untuk per hari ini progres yang ada di SIKNG sudah muncul keterangan untuk final closing April, Mei, Juni atau tahap 2. Akan tetapi untuk lanjut ke progres pencairan berikutnya belum nampak sampai dengan hari ini. Nah, jangan khawatir kepada Bapak Ibu semua ketika progres pencairan bantuan sosial tahap 2 baik itu PKH maupun BPNT sudah terlihat hilalnya melalui aplikasi SIKNG, biasanya tinggal menghitung hari ke depan akan disalurkan bantuan sosial tersebut. Semoga saja untuk bantuan sosial PKH maupun BPNT tahap 2 ini akan mulai disalurkan di akhir bulan Mei ini sampai dengan selesai penyalurannya yaitu di bulan Juni atau bulan Juli mendatang, atau sampai semua kotanya selesai tersalurkan, yaitu untuk kota PKH masih sama sebanyak 10 juta KPM yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan untuk kota BPNT program sembako yaitu sebanyak 18,8 juta KPM yang tersebar di Indonesia. Dan juga perlu untuk diketahui sejak adanya peralihan data dari DTKS menuju DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, maka ada cukup banyak mekanisme baru yang akan diterapkan dan juga perlu penyesuaian sistem, sehingga ini masih membutuhkan waktu dan juga kemungkinan ada cukup banyak KPM yang sebelumnya mendapatkan bantuan sosial akan tetapi pada tahap pencairan tahap 2 ini tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial. Begitupun juga dengan sebaliknya, bisa jadi ada beberapa masyarakat yang sebelumnya belum mendapatkan bantuan sosial sama sekali, akan tetapi sejak dialihkan data tersebut ke DTSEN, maka akan mulai mendapatkan bantuan sosial juga di tahap 2 tahun 2025 ini. Baiklah, sekian info yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga saja seluruh bantuan sosial dari pemerintah, baik itu PKH maupun BPNT, dan juga bantuan sosial upah serta diskon tarif listrik 50% ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang betul-betul membutuhkan, karena memang itu adalah tujuan sejati pemberian bantuan sosial tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.